Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan TV Patri pada sore yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini kita membahas sedikit mengenai bulan puasa adalah bulan iman dan bulan imun. Jadi ada dua manfaatnya bulan puasa ini. Bila dikatakan bulan Ramadan adalah bulan keimanan dan bulan imunitas, karena pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk melakukan berbagai macam amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, seperti solat berjamaah, solat malam, tilawah, zikir, sedekah, menuntut ilmu dan sebagai macam. Jika semua dilakukan dengan benar dan ikhlas, itu akan meningkatkan keimanan dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita juga dapat meraih derajat takwa sebagaimana yang diperintahkannya. Pada bulan Ramadan kita juga berpeluang menaikkan imunitas tubuh dengan optimal. Manfaat puasa bagi kesihatan telah dibuktikan sejak dahulu. Puasa mampu merangsang produksi sel-sel darah putih kita yang baru. Hal ini mendasari regenerasi seluruh sistem kekebalan tubuh. Tubuh yang memiliki sistem kekebalan yang telah diregenerasi akan semakin kuat dan dalam hal menangkal berbagai infeksi bakteri ataupun virus dan penyakit lainnya. Jadi secara spiritual, puasa dapat menyucikan jiwa dari keterikatan terhadap nafsu dunia. Secara medis kita diajak untuk mengistirahatkan sistem pencernaan dan membersihkan racun dari tubuh. Dengan berpuasa, kita juga memberikan waktu kepada tubuh untuk kembali kepada keseimbangan alamiah. Berpuasa juga seharusnya berperan dalam menghadirkan kembali kehangatan keluarga, karena berkumpul dengan keluarga pada saat beribadah bersama, buka puasa bersama, kemudian sahur bersama. Apakah dengan berpuasa otomatis akan meningkat keimanan dan keimunitas kita? Ini tentu menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing. Syarat dan ketentuan tentunya berlaku. Meningkatnya keimanan dan imunitas hanya dapat diperoleh ketika puasanya benar. Jadi kata kuncinya adalah puasanya harus benar, baik dari segi syariat maupun dari segi medis. Inilah yang membedakan ibadah puasa dengan diet. Ibadah puasa adalah menahan lapar dengan niat mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala demi meraih ketakwaan, sementara diet adalah menahan lapar dengan tujuan duniawi semata, yaitu sehat, langsing dan sembuh dari berbagai penyakit. Benar secara syariat tentunya diawali dengan niat semata-mata karena Allah. Jadi niat kita karena Allah dan mencontohkan apa yang dilakukan oleh Rasul. Kemudian waktunya juga tertentu. Benar secara medis, di antaranya mengikuti pola makan yang benar dan sehat, tidak berlebihan, dan mengiringannya dengan berolahraga dan tetap beraktivitas, serta tidak lantas bermalas-malasan. Jadi semuanya benar, kenaikan iman dan imun sebagai bonus meraih derajat ketakwaan yang diperoleh di sisi Allah. Jadi untuk supaya benar dengan medis, jadi apa makanan-makanan yang perlu kita siapkan sebagai hidangan saat kita berbuka maupun sahur.
Sebagai pedomannya, berikut adalah makanan-makanan yang penuh dengan keberkahan. Jadi karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah, bukan bulan untuk makan. Jadi saat Ramadan sebaiknya kita tidak berlebihan dalam makan. Sederhanakanlah makanan kita. Inilah yang esensial yang diterapkan oleh Rasul. Saat Ramadan mereka lebih menyibukkan diri dengan ibadah dan amal yang baik dan tidak terlalu menyibukkan diri dengan urusan makanan. Coba kita perhatikan bagaimana kondisi kita sekarang ini. Apakah sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasul? Ramadan adalah bulan berpuasa, jadi berpuasalah dari makan minum yang rendah gizi yang sering menemani makanan kita. Makanan yang rendah gizi hanya terasa lezat lidah tetapi tidak membawa manfaat yang besar untuk tubuh. Berikut ini adalah beberapa makanan yang rendah nilai gizinya tapi lezat di lidah. Yang pertama, sirup yang berlimpah dengan gula dan pemanis buatan. Kemudian makanan yang digoreng dan tepung yang digoreng. Kemudian makanan minuman yang tinggi karbohidrat sederhana seperti kuih yang berbahan tepung dan ditambah dengan gula pasir. Nasi putih yang telah banyak kehilangan mineralnya saat pengolahannya. Kemudian makanan minuman yang mengandung bahan pengawet. Kemudian kuncinya, sederhanakan makanan kita dan makanlah makanan yang masih utuh. Makanan yang sederhana, yang baik. Yang pertama, sumber manis, makanan dan minuman yang utuh kita dapat dari kurma, madu dan buah-buahan yang rasanya manis. Kemudian lemak yang baik kita dapatkan dari minyak zaitun, PCO, minyak kelapa, kemudian telur, pokat, kemudian butter. Ini contoh minyak-minyak yang baik, lemak-lemak yang baik kita konsumsi. Kemudian karbohidrat. Kita dapat dari karbohidrat berserat, beras merah, beras coklat, beras hitam, singkong, ubi, kentang, kemudian buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini yang perlu kita konsumsi lebih banyak pada saat Ramadan. Sumber protein yang kita dapati dari hewani dan nabati. Dari hewani ada sumber protein putih, ikan maupun ayam ataupun bebek. Kemudian yang daging merah bisa dari kambing ataupun sapi. Ini tentunya kita memperhatikan volume daripada sumber dari hewani, jangan berlebihan. Idealnya adalah selama sebulan cukup 20% atau 4 kali karena memerlukan pengolahan yang berat di lambung dan sistem pencernaan kita. Demikianlah perbandingannya dan mudah-mudahan kita bisa meraih 2 titil, iaitu bulan iman dan bulan imun pada hasil melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sehat dari TPPA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.